Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS energi terbarukan mengenai potensi energi terbarukan di Kabupaten Jombang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairah, NIM 1820 dari energi terbarukan kelas A. Topik yang akan dibahas yaitu pendahuluan, potensi setiap energi terbarukan, perkiraan suplai energi terbarukan terhadap kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jombang, susunan skenario kebutuhan energi tahun 2025 dan 2050, dan bauran energi tahun 2025 dan 2050. Pendahuluan. Definisi energi baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Energi adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain yaitu panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi yang bersifat baru adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Di Indonesia, kebijakan energi baru dan energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan tersebut, energi baru dan energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 dan tahun 2050 minimal mencapai 31%. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang telah mengidentifikasi potensi sumber daya terbarukan bagi kepentingan program pemberdayaan yang terkonsentrasi di pedesaan. Selanjutnya yaitu potensi energi terbarukan di Kabupaten Jombang. Yang pertama yaitu potensi energi biomasa. Yang pertama yaitu potensi energi biomasa. Beberapa potensi energi biomasa yang ada di Kabupaten Jombang yaitu potensi jerami dan sekam padi. Proses biomasa jerami dan sekam padi yang mencapai 0,50 atau 50 meter kubik per kilogram jerami. Estimasi ini mampu memenuhi sekitar 0,12% kebutuhan gas di Kabupaten Jombang yang pada kasus tahun 2020 sebesar 256.724 ton. Potensi kotoran ternak. Kotoran sapi diperoleh dari kotoran sapi perah dan sapi potong dengan perkiraan menghasilkan gas dengan cara sapi potong diperkirakan menghasilkan 1 meter kubik per hari. Untuk sapi perah, kotoran satu sapi menghasilkan 2 meter kubik per hari. Tiga yaitu potensi sampah rumah tangga. Sampah Kabupaten Jombang rata-rata per hari sebesar 80 ton yang diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 320 kWh. Yang kemudian potensi limbah tinja manusia untuk biogas. Di sini mengambil topik di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang memiliki santri kurang lebih 2.500 santri. Jadi potensi biogas dari tinja di asrama sebesar 38 meter kubik per hari. Kemudian potensi limbah ampas tebu. Di sini mengambil kasus di pabrik gula. Yang kemudian yaitu potensi limbah ampas tebu. Kabupaten Jombang rata-rata per tahun mencapai 962.000 ton tebu. 1 ton ampas tebu bisa untuk membangkitkan listrik dengan CO generation sebesar 220 sampai 240 kWh. Yang kemudian yaitu potensi biofuel dari tanaman perkebunan. Dari tiap ton tebu yang digiling dihasilkan tetes sekitar 40 sampai 45 kg dan sebagian hasilnya masuk ke petani sebagai pemasok tebu. Kemudian potensi energi air dan mikrohidro. Terdapat 2 bagian sungai yang digunakan dalam potensi air dan mikrohidro, yaitu sungai irigasi bagian utara dan sungai irigasi bagian selatan. Yang berpotensi dapat dimanfaatkan tenaga hidronya untuk pembangkit listrik dengan rencana kapasitas tampung 147 juta meter kubik.
Yang kemudian berdasarkan hasil survei terdapat potensi di saluran sekunder yang terletak di Dusun Bareng yang mempunyai terjunan setinggi 1 meter dan debit sebesar 2 meter kubik dan potensi pasokan listrik yang dihasilkan mencapai 500 kilowatt. Yang ketiga yaitu potensi energi surya. PT Sumber Geraha Sejahtera atau Sampurna menggunakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1,7 MW pada 2 pabrik di Kabupaten Jombang. Selanjutnya yaitu potensi energi angin. Di Kabupaten Jombang, tenaga angin kurang cocok untuk Kabupaten Jombang karena ditunjang dengan keberadaan tenaga angin di Kabupaten Jombang yang kecepatannya termasuk rendah, yaitu kurang dari 2 meter per sekon. Yang kemudian yaitu potensi energi biogas. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2017, populasi ternak di Kota Jombang sebesar 244.000 lebih. Yang komoditas terbesarnya yaitu kambing, sapi potong, domba, sapi perah, dan disusul lainnya yaitu kerbau, kuda, dan babi. Perkiraan energi listrik di Kabupaten Jombang. Menurut BPS Kabupaten Jombang, perkiraan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jombang tahun 2011 mencapai 169.343.047,9 kWh per bulan. Data tersebut merupakan data dasar untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik tahun 2025 dan tahun 2050 melalui perhitungan skenario. Selanjutnya yaitu skenario penggunaan energi listrik pada tahun 2025-2050. Memperkirakan bahwa energi Kabupaten Jombang tahun 2025 serta 2050 membutuhkan beberapa skenario yang terdiri dari skenario pertumbuhan penduduk dan skenario pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu skenario pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada 2020 mencapai 1 juta lebih jiwa. Secara linier akan terus meningkat sebesar 15% pada tahun 2025 serta sebesar 36,4% pada tahun 2050. Yang kedua yaitu skenario pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang mengalami pertumbuhan secara linier. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dari 5,6 menjadi 5,17 pada tahun 2018 sebagai dampak dari turunnya perekonomian global. Skenario penggunaan energi listrik pada tahun 2025-2050. Menurut hasil identifikasi potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasil daya listrik paling besar yaitu tenaga surya dan hingga energi biomasa. Kabupaten Jombang menggunakan sumber energi listrik lain sebesar 78%. Sumber energi lain adalah sumber energi yang berasal dari luar Kabupaten Jombang. Yang artinya sumber ini terkoneksi dengan wilayah lain yang terhubung ke dalam jaringan transmisi Jawa Bali. Sementara itu, sumber energi di Kabupaten Jombang paling banyak menghasilkan energi listrik adalah PLTS dan tertinggi kedua yaitu sampah. Meskipun besaran daya listrik yang bersumber dari EBT dipertahankan hingga tahun 2050, proporsi penggunaan EBT di bidang kelistrikan tidak mencapai target bauran energi provinsi maupun energi nasional. Perlu adanya perencanaan peningkatan penggunaan sumber energi listrik dari EBT di Kabupaten Jombang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.